nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Allahu sami'un 'alim. Suatu iman hadirin Masjid Al-Ikhlas Jalan Tawangi. Kita akan melanjutkan dari kitab Risalah Ramadan dan kita akan sampai bab tentang zakatul fitri. Dijelaskan dari Syekh membuka ayat-ayat tentang zakat. Di antaranya makna dari zakat itu adalah kesucian. Sebagaimana dalam surat Asy-Syamsi Allah berfirman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Dan beruntunglah orang yang mensucikan dirinya, dan celakalah orang yang mengotori hatinya, mengotori jiwanya. Jadi makna zakat yang pertama yaitu adalah kesucian. Kemudian juga maknanya juga seperti yang disebutkan bahwa zakat artinya adalah berkembang, karena dalam bahasa Arab gitu ya, dalam Al-Quran juga itu zakat dibahasakan dengan kata sodako. Ini nama sodako, artinya Allah juga memfirmankan bayurubis sodako. Bayurubis sodako di antaranya di surat Al-Baqarah menjelaskan bahwa Allah menyuburkan, memperkembangkan zakat, bahwa sodako itu adalah bukti keimanan seorang hamba. Secara jenis sedekah itu bebas, sehingga berbagi ilmu atau senyum saja termasuk sedekah. Tidak dari segi materi. Karena itulah kullu ma'rufin sedekah. Jadi setiap yang baik itu adalah sedekah. Maka dari setiap perbuatan baik itu adalah bukti kebenaran seorang hamba kepada Rabb-Nya. Maka dia harus membuktikan dirinya dengan kebaikan. Maka itulah zakat, salah satunya yaitu berkembang biak, sehingga berkembangkan dari zakatnya, sehingga Allah mengganti dengan yang lebih baik. Itu adalah diantara di dalam Al-Quran dari makna zakat. Dan juga diantaranya diambil dari surat At-Taubah 103. Allah firman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum
wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa itu menjadi sakinah, ketenangan, ketentraman bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa zakat salah satu caranya adalah dengan diambil. Kalau bahasa kitanya ditagih gitu. Ditagih. Cuman bahasanya kalau ditagih agak kotor gitu ya. Karena tidak enaknya seorang yang memberikan zakat. Ya. Jadi memang beramal itu dengan kerelaan hati, dengan keikhlasan. Tentunya maksud daripada pengambilan ini selain merujuk kepada perintah Allah, ini adalah maslahat zakat. Artinya kalau zakat itu tidak diambil dari orang-orang yang kaya, maka bagaimana kelihatan sekali orang-orang kaya saat ini banyak yang lalai dari kewajiban zakat. Dan mereka hanya mementingkan zakat yang setahun sekali. Bukan zakat yang seperti zakat pertanian atau zakat dari perdagangan, zakat mal. Maka kalau tidak diambil itu adalah tentunya banyaknya kejahatan jelas. Kita lihat kejahatan yang terjadi itu kan karena kemiskinan yang tidak bisa diatasi. Karena itu zakat bisa berguna untuk mengentaskan kemiskinan. Jadi diambil sebagian zakat harta mereka. Bagaimana kalau dengan proposal? Sebuah pertanyaan yang mungkin sering terbesit dalam hati kita. Bagaimana memang sebuah mudarat yang besar ketika harta itu tidak disedekahkan. Bahkan amilin juga tidak pedulikan orang-orang yang kaya. Terkadang juga orang-orang yang kaya mereka itu bingung distribusi zakat kemana, atau mereka ingin infak bingung mau kemana. Makanya ini tugas dari amilin. Nah, disitulah maslahat zakat bisa diambil. Cuma pertanyaannya ada yang memakai proposal. Maka kembalikan bahwa proposal selama dia itu menjalankan dari perintah Allah, maka itu adalah diperbolehkan. Karena asalnya mau pakai proposal, mau pakai makalah dan seterusnya, intinya mengambil zakat. Kalau misalnya ada yang mengambil infak untuk masjid, kegiatan pesantren kilat lewat proposal, silahkan gitu. Kembali lagi kepada maksud. Pertanyaannya banyak yang embel-embel proposal gitu ya. Ya itu embel-embel proposal.
demi kegiatan masjid atau kegiatan perusahaan dan yang lainnya. Jadi kembali lagi kepada maksud. Kalau maksudnya itu adalah untuk benar-benar jujur ada kegiatannya terlaksana, ya berarti itu bukan penipuan. Beda kalau niatnya nipu. Nah, barulah itu haram. Barulah itu dilarang. Kalau niatnya nipu, itu bukan mengambil zakat, tapi itu mengambil harta orang lain secara batil. Karena itu ayat-ayat tentang saum itu disisipkan di ayat yang terakhir, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jadi janganlah kalian mengambil harta-harta mereka amwalakum bainakum bil batil dengan cara yang batil, dengan penipuan, pencurian, ditipu dengan embel-embel proposal, itu baru yang dilarang. Karena asalnya zakat, infak, sedekah diambil dengan caranya itu adalah jadi menengok kepada seseorang untuk diambil zakatnya, itu adalah tidak apa-apa karena menjalankan perintah Allah, malah menjadi sunnah ketika diambil zakat, infak, sedekahnya. Yang dilarang itu adalah penipuan dengan embel-embel. Jadi maka disitulah tentunya karena bukan dasar minta-minta ya, bukan dasar minta-minta. Disangkanya proposal itu kalau menurut masyarakat sebagian besar nggak tahu kenapa gitu ya, mereka menyangka minta-minta gitu. Disangkanya minta-minta. Kata mereka, emang masjid nggak punya cash itu minta-minta ke warga gitu ya. Nah itu kata mereka. Padahal belum tahu, mereka itu belum tahu bagaimana distribusi cash itu. Karena ada juga cash yang di bank gitu ya, disimpan, tidak pernah disalurkan sekalipun gitu. Aneh gitu kan. Nah, harusnya karena itulah keilmuan yang dangkal sekali gitu. Keilmuan yang dangkal membuat seseorang itu suudzon, berprasangka buruk terhadap orang yang bawa proposal, disangkanya minta-minta gitu. Jadi kembali lagi kepada niat ya. Kemudian zakat itu sifatnya bersihkan dan menyucikan mereka dari hartanya, karena harta belum tentu dari yang bersih, belum tentu dari cara yang benar. Karena itu harus dizakati. Begitu juga diri-diri mereka, atas tahun yang mereka kerjakan atau atas pahala yang harusnya mereka dapatkan, maka harusnya dengan zakat. Atas dosa-dosa yang mereka perbuat, atas amal-amal yang belum benar, maka disitulah perlunya bagaimana mereka menyerahkan sebagian hartanya. Nah, itulah dari manfaat zakat. Ada hikmah lain di balik zakat. Dan juga nanti disyariatkan, yaitu adalah berdoa untuk muzaki, untuk sang pemberi zakat dan yang menerima zakat. Karena sholat zakat zakanul lahu. Jadi doa itu sebagai ketentraman jiwa. Itulah orang yang tentram jiwanya.
Karena ini sakinah adalah dari lahirnya kebaikan. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Nah, Allah memerintahkan Rasulnya untuk mengambil zakat dari harta mereka guna untuk membersihkan dan menyucikan melalui zakat itu sendiri. Pengertian umum, sekalipun sebagian ulama mengembalikan kepada dhamir pelaku yang terdapat dalam lafaz amwalihim, harta-harta mereka. Sehingga kepada orang-orang yang mengakui dosa-dosa mereka, maka juga yang mencampur baurkan amal soleh mereka dengan amal buruknya, maka harus diganti dengan zakat salah satunya, yaitu fungsi dari zakat. Washolli alaihim, jadi berdoalah untuk mereka, memohonkan ampunan, memohonkan rahmat di antara washolli alaihim. Imam Muslim dalam kitab Sahihnya menjelaskan melalui riwayat yang bagaimana salah satu sahabat Rasulullah bernama Abdullah bin Abu Aufa yang mengatakan bahwa Nabi apabila menerima zakat dari suatu kaum, maka beliau berdoa untuk mereka. Lalu datanglah ayahku. Siapa ayahnya? Ayahnya Aufa. Abu Aufa ya, ayahnya Abu Aufa. Dengan bawa zakatnya. Maka Rasulullah berdoa. Ini ada yang salah tulis kayaknya. Allahumma sholli ala Abi Aufa. Jadi diantaranya pernah didoakan orang yang berzakat itu, Allahumma sholli ala Abi Aufa. Ini kepada Abi Aufa, khusus gitu ya, kepada seseorang. Pernah juga Rasulullah mendoakan sallallahu alaihi wa ala zaujik. Ini buat perempuan ya, karena domirnya memakai kata ki, sallallahu alaihi. Semoga Allah merahmati kamu wa ala zaujik, dan pasanganmu atau suamimu. Jadi mendoakan ini adalah diantaranya. Kemudian ayat selanjutnya, alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadi wa ya'khudus shadaqat. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat. Ayat ini adalah mengandung makna perintah untuk bertaubat dan berzakat. Maka Allah akan menerimanya. Kedua perkara ini menghapuskan dosa-dosanya dan menyelamatkan dari dosa-dosanya. Allah memerintahkan bahwa setiap orang yang bertaubat kepadanya, niscaya Allah terima taubatnya. Dalam ayat lain, selama belum sampai ke kerongkongan, selama belum di kerongkongan atau sebelum matahari terbit di sebelah barat. Dan barang siapa yang mengeluarkan suatu sedekah atau zakat dari usaha yang halal tentunya, maka sesungguhnya Allah menerimanya dengan tangannya, dengan tangan kanannya. Ini adalah suatu kiasan. Jelas Allah punya tangan, tapi tangannya tidak seperti makhluknya.
maka kalau menerima ya, kita kan kalau menerima pasti terima dengan tangan kanan. Maka Allah menerima ya baik dengan tangan kanannya. Tapi tangannya jangan disepertikan dengan makhluk. Lalu dia menerimanya untuk pemiliknya. Sehingga meskipun biji tamroh, biji kurma seperti bukit Uhud, wah ini tinggi gitu ya. Biji kurma yang diberikan seperti bukit Uhud. Maka dari riwayat-riwayat yang sahih, kalau misalnya amilin menerima zakat, di antaranya doa yang sahih adalah Allahumma sholli alaihi, ya Allah terimalah atau berikanlah rahmat kepada dia, kepada dirinya, kepada pemberi zakat. Jadi kalau ijab qabul gitu ya, ijab qabul antara muzaki dengan amilin. Muzaki dia mengatakan saya memberikan zakat ini, kemudian boleh juga dia berdoa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb kami, terimalah dari amal-amal kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Maha mengetahui, sesuai dengan ayatnya. Kemudian setelah itu disebutkan dari ijabnya, maka amiliyat qabul, menerima dari zakatnya. Jadi disitulah melalui amiliyat. Jadi semua zakat melalui amiliyat. Ya, bisa juga memang melalui langsung ke fakir miskin. Tapi tentunya melalui amiliyat ini adalah sebagai pelajaran dari Allah dan Rasul-Nya supaya adanya pendistribusian zakat. Karena ada kita memberikan, ada distribusi. Karena seseorang kan dengan kesibukan tertentu sehingga sulit untuk menerima atau memberikan secara langsung. Karena itu ada amiliyat, itu manfaatnya. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana At-Tsauri dan Waqi menceritakan Ubadah ibn Mansur dari Al-Qasim ibn Muhammad bahwa ia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah bersabda, Inna Allaha yaqbalu shadaqah wa ya'khudhuha biyaminihi fayurab biha bi ahadikum kama yurabbi ahadukum muhmaru hatta innal lak mata matiri islah uhdin. Sesungguhnya Allah menerima sedekah dan menerimanya dengan tangan kanannya. Lalu dia memeliharanya buat seseorang di antara kalian. Jadi memelihara dari sedekahnya, memperkembangbiakannya. Yang mengeluarkannya sebagaimana seorang di antara kalian memelihara anak kudanya. Sehingga sesuatu makanan menjadi seperti besar. Menjadi besarnya itu adalah seperti bukit Uhud. Itu luar biasa ya. Jadi kalau pahala sedekah, pahala zakat, infak itu luar biasa.
salah satu bukti kebenaran seorang hamba. Dan juga At-Tsauri dan Al-Ahmasi telah meriwayatkan dari Abdullah ibn Sa'id dari Abdullah bin Abu Qatadah yang meriwayatkan bahwa dia mengatakan bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya sedekah itu diterima di tangan Allah. Sebelum sedekah itu diterima oleh tangan peminta. Maksudnya sedekah itu diterima dengan ridwan Allah. Sehingga nanti diterima dengan pemintanya. Maksudnya pemberi sedekah itu masuk ke penerima sedekah itu. Dengan ayat Surat At-Taubah 104. Maka itu dari penjelasan At-Taubah 103-104. Sedangkan dari zakatul fitri di antara zakat yang disyariatkan ada zakatul fitri, ada zakat mal. Kalau di bahasa kita lazimnya disebut zakat fitrah. Dalam bahasa hadis as-shadaqatul fitri. Nanti juga ada bahasanya juga zakatul fitri. Jadi kalau zakat fitrah itu bukan bahasa Al-Quran, bukan juga bahasa hadis. Cuman kebiasaan, kelaziman kita yang mengatakan zakat fitrah, gitu ya, zakat fitrah gitu. Yaitu kebiasaan kita. Sedangkan kalau orang Arab sendiri pasti nggak ngerti kalau disebut zakat fitrah gitu, karena sesuatu yang berbeda dari zakat dengan fitrah gitu. Karena yang dimaksud zakatul fitri, zakat yang dikeluarkan berbuka dari saum, itu yang dimaksud. Karena makna kesuciannya kembali kepada makna zakat, bukan kembali kepada makna fitrahnya. Adapun fitrah itu bahasa kita, ya tidak apa-apa. Cuma memang kalau nanti berkhutbah gitu ya, terus masukkan zakat kita itu agak cacat maknanya. Karena yang dimaksud zakatul fitri dalam hadis itu. Dalam hadis sahih juga dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah zakatul fitri. So, yang dimaksud zakatul fitri, so'an min tamrin, berupa satu sok. Jadi satu sok kurma diantaranya, atau so'an min sya'rin, atau satu sok tepung. Kepada siapa? Alam abdi wal qurri wal zakari. Diwajibkan ya kepada kaum muslimin, baik hamba sahaya atau orang yang merdeka, wal zakari wal unsa, baik dia itu laki-laki maupun perempuan, hingga wal sogiri, hingga anak kecil, wal kabiri, orang yang dewasa pula. Jadi hingga anak kecil baik saja termasuk muzakinya itu adalah oleh orang tuanya. Oleh orang tuanya dia diberikan zakatnya, baik saja yang lahir. Banyak dalam pendapat dari tafsir Ibnu Katsir, diantaranya juga dalam kitab Risalah Ramadan ini. Juga dalam pendapat yang sahih
mewajibkan zakatul fitri ini dikeluarkan 1 kali dalam setahun dalam setiap muslim yang mukallaf. Walaupun baik belum mukallaf atau anak kecil yang belum mukallaf, maksudnya baik yang kecil maupun anak kecil itu harus dizakati oleh orang tuanya atau oleh kakaknya yang sudah dewasa untuk dirinya sendiri dan untuk setiap jiwa menjadi tabungannya. Minal muslimin wa marabiha an suat di aswada qabla khurujin nasi ila shalah. Dan beliau merintahkan agar ditunaikan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi zakatul fitri ini dikeluarkan sebelum orang-orang menunaikan zakat fitri. Jadi berbeda pendapat dari penyaluran amilin kepada mustahik. Beda pendapat pula dari jenis ukuran itu beda pendapat. Akan tetapi jelas manfaat dari zakat itu baik kepada muzaki maupun mustahik. Sehingga Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Awtar berkata, disebutkan pula dalam Al-Ikhtiarat bahwa zakat fitrah, sebenarnya zakatul fitri ini jadi boleh ditunaikan dengan makanan pokok dari negerinya. Jadi kalau waktu itu kurma, gandum, maka kita dengan beras diantaranya dan sebagainya, karena itu bisa dianggap sebagai kiasan dengan makanan pokok. Sedangkan Abu Hanifah membolehkan zakat dengan memberikan uang sebanding dengan harganya. Harga dari itu jadi 2,5 dikalikan harganya. Kalau sekarang kurang lebih saya lihat di Al-Amanah 28.750, ya paling maksimal 30.000 gitu. Tapi memang ada perbedaan dalam ulama, apakah lebih mana yang lebih baik, apakah dengan makanan pokok atau justru ada yang mengharamkan dari memberikan uang sebagai zakat. Hanya tentunya sebagai zakat fitrah, zakatul fitri itu yang dimaksud adalah manfaat dari muzaki maupun mustahik itu sendiri. Jadi kalau dari muzakinya membersihkan hartanya, membersihkan jiwanya, maka bisa juga dengan uang. Begitu juga dengan mustahik, karena bisa juga mereka memerlukan dari uang itu sendiri atau dari bahan pokoknya. Jadi boleh-boleh saja, karena ini ijtihad dari para ulama. Walaupun beda pendapat dari ulama salaf, di antara Imam Al-Bukhari yang membolehkan dengan uang, tapi beda dengan Syekh Shalih bin Fauzan dengan bahan yang pokok. Terakhir ya. Oh ya. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, ketika Rasulullah masih berada di tengah kami itu mengeluarkan zakatul fitri untuk setiap anak kecil, orang dewasa, merdeka maupun budak adalah dengan 1 sok makanan, 1 sok keju,
satu sok beras Belanda. Jadi beras juga waktu itu sudah ada. Dan juga satu sok kurma atau satu sok anggur. Itu diantaranya dengan masing-masing satu sok. Memang kalau dengan uang kadang-kadang beda ya dari harganya gitu. Makanya disitulah meskipun boleh memang ada keutamaan tersendiri. Ada keutamaan tersendiri dengan uang atau dengan makanan pokok, tergantung dari manfaatnya. Kami selalu mengeluarkan sebanyak itu hingga datang Muawiyah untuk melakukan haji atau umroh. Maka dia memberikan amanah kepada orang banyak ketika di mimbar. Di antaranya bahwa menurut apa yang disaksikannya yaitu 2 mud gandum dari Syam itu sama dengan setengah cok ya. Maaf, jadi salah satunya 2 mud gandum sama dengan setengah cok kurma. Orang-orang itu memegang ucapannya. Adapun cok kata Abu Sa'id tetap mengeluarkan sebanyak semula selama aku diberi usia. Jadi yang hidup diwajibkan untuk berzakat, baik anak kecil sampai dewasa pula. Sedangkan Said Sabiq dalam kitab Fikih Sunnah mengatakan bahwa pihak yang menerima zakat fitrah itu sama halnya dengan menerima zakat. Artinya tidak mesti fakir miskin, karena ada yang pendapat hanya fakir miskin saja yang menerimanya. Tentunya dengan kemaslahatan terhadap mustahik, artinya tidak menutup kemungkinan bahwa selain fakir miskin pasti membutuhkan. Karena itu termasuk juga semua 8 asnaf itu adalah mustahik zakatul fitri. Jadi sama saja, tidak ada pengkhususan dalam zakatul fitri untuk penerimanya itu. Karena kalaupun misalnya kepada fakir miskin, artinya kita harus menyerahkan secara langsung. Sedangkan pendistribusian zakat melalui amilin, artinya tidak mungkin kalau hanya fakir miskin saja. Ya gitu. Ya menurut pendapat yang sahih itu. Ada juga yang pendapat hanya kepada fakir miskin saja, tapi kurang kuat. Dalam ayat dinamakan shadaqatul lil fuqara wal masakin, diantaranya yaitu yang fakir, kemudian yang miskin. Yang fakir yang serba butuh gitulah. Karena kalau fakir secara bahasa itu seperti dalam surat Fatir bahwa fakir itu diartikan dalam sebuah tafsir, fakir itu serba butuh. Kalau hamba, kita sebagai hamba Allah serba butuh kepada Allah. Karena itu kita mengerjakan amal soleh. Jadi fakir itu serba butuh gitu. Ya, apakah dia punya pekerjaan atau dia sebagai peminta-minta. Tapi kalau orang yang serba butuh karena penghasilannya juga sangat kecil, artinya dia sangat serba butuh, maka itu adalah fakir. Kalau masakin, orang yang miskin punya penghasilan, punya pekerjaan, tapi tidak mencukupi. Wa amilina 'alaiha wa mu'allafati fi qulubihim atau fi qulubihim. Ada juga lafaz fi qulubuhum dalam al-mushaf.
mazhab kita fi qulubuhum. Ada juga yang fi qulubihim. Ini beda ya, ada yang memang dijal, ada yang juga tidak dijal gitu ya. Tidak pengaruh si fi-nya itu dalam bahasa Arab. Tapi yang jelas yaitu kepada amil, pengurus-pengurus zakat, juga para mu'alaf, yaitu orang-orang yang dibujuk hatinya, walaupun dia adalah seorang yang kaya. Atau bisa juga orang mu'alaf itu orang yang dia itu non-muslim tapi sangat dekat sekali untuk dia itu nantinya masuk Islam, maka itu juga diberikan zakat, bisa juga menurut pendapat yang sahih juga. Dan juga wafir riqab, yaitu adalah memerdekakan budak. Wal gharimin, dan juga kepada orang-orang yang berhutang. Wabnis sabil, jadi mustahiknya orang-orang yang berhutang diantaranya, dan orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan atau yang membekali orang yang perjalanan, maka boleh diberikan dari zakatul fitri dan juga zakatul mal. Itulah sebagai ketetapan Allah. Faridatan min Allah, sebagai suatu ketetapan dari Allah. Wallahu alimun hakim. Allah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Itulah dari pembahasan zakatul fitri. Ini singkat sebenarnya, memang perlu untuk mengkaji lebih dalam lagi. Tapi ini yang lebih singkatnya, semoga cukuplah untuk menjadi penjelasan sebagai bagaimana seginya itu adalah zakatul fitrinya itu. Ini cukup sebagai penjelasannya. Insyaallah kajian kita dilanjut hari esok. Besok tentang adalah bagaimana muhasabah, tentunya muhasabah setelah Ramadan. Jadi muhasabah, apakah kita termasuk hamba yang terbaik di sisi Allah dalam mengerjakan ibadahnya atau tidak? Nah, disitulah perlunya pembahasan secara detail tentang muhasabah. Segitu saja dulu. Mohon maaf atas kesalahannya. Semoga bermanfaat dan juga menjadi salah satu tuntunan kita dalam hal beramal soleh, khususnya juga untuk berzakat yang khusus untuk bulan ini, yaitu zakatul fitri yang diwajibkan. Sehingga kalau pembagian zakatul fitri itu ada dua pendapat. Artinya bisa yaitu adalah dibagikan ketika malam Idul Fitri, ketika malamnya setelah maghrib atau isya itu diperbolehkan. Tapi kalau cara amannya, cara hati-hati, qabla khurujin nas ila shalah, itu adalah artinya setelah sholat subuh, sebelum sholat id. Jadi itu yang amannya, sebagai hati-hatinya, itu yang lebih baiknya, sebagai hati-hati. Adapun ketika malam Idul Fitri, maka itu juga pendapat yang dibolehkan. Jadi bukan 2 hari atau 3 hari sebelum Idul Fitri, karena kan sifatnya zakatul fitri yang dikeluarkan seusai melaksanakan ibadah saum. Ya itu ya. Jadi bisa malamnya atau setelah sholat subuh sebelum sholat id. Itu ya. Iya. Terima kasih.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kita lanjutkan lagi hari besok untuk yang terakhir. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paus. Alhamdulillah.